berpuasa, mulut menjadi kering karena tidak makan dan minum. Meski demikian, penting bagi kita untuk tetap menjaga kesegaran dan kebersihan mulut serta gigi. Dalam Islam, penekanan untuk tetap menjaga kebersihan gigi dan mulut selama berpuasa dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Berdasarkan penjelasan ulama, Ustadz Dr. Rahinul Bahrin, ketika sedang berpuasa, Rasulullah sering kali membersihkan gigi dengan siwak. Dalil ini menunjukkan bahwa menyikat gigi saat puasa tidak membatalkan maupun memakruhkan ibadah puasa kita. Sebaliknya, menjaga kebersihan mulut sangat dianjurkan. Jadi sahabat ini pernah melihat Nabi itu dia bersiwak ketika dalam keadaan berpuasa. Ya, dan malah usi wala aud dan tidak bisa dia hitung. Jadi saking seringnya, jadi dia nggak bisa ngitung berapa kali ya. Kalau kita perkirakan mungkin belasan atau sampai 20 kali ya ungkapan seperti itu. Jadi menjaga kebersihan mulut sangat ditekankan ya. Meski demikian, dengan dalih mencari aman, sejumlah orang memilih untuk tidak menyikat gigi saat berpuasa. Kalau lagi puasa sikat gigi nggak, Mas? Sebelum ini ya, sebelum azan subuh ya. Sebelum azan subuh. Cuman kadang-kadang kalau kelewatan selagi nggak nelen ya lakuin aja sih. Biasanya kalau sikat gigi di pagi sama malam ya. Belum puasa kalau pulang kantor tuh gigi harus bersih. Selain karena khawatir membatalkan puasa, di masyarakat juga seringkali terdengar adanya dalil terkait bau mulut dan pahala puasa. Jadi ada hadis bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah nanti daripada lebih harum daripada baunya misak, parfum yang sangat harum. Nah ini ada yang salah paham itu. Jadi katanya semakin bau mulut puasa itu semakin harum nanti, pahalanya makin besar ya. Nah ini kurang tepat. Ya pertama alasannya dicontohkan Nabi tidak demikian, Nabi siwak terus. Yang kedua penjelasan ulama itu bau mulut berasal dari uap lambung yang naik. Ya, jadi uap lambung kita karena perut kita kosong, uap lambung naik. Nah itu yang bikin kalau kita gitu itu agak bau. Nah, cara netralinnya ya dengan sering-sering menggosok gigi atau siwak gitu ya. Jadi sangat ditekankan malah jangan sampai bau. Selain dari segi agama, dari sisi medis menjaga kebersihan mulut dan gigi juga sama pentingnya. Menurut dokter gigi Anggirani, kebersihan mulut sangat berpengaruh pada kesehatan tubuh. Bakteri di mulut dapat mengakibatkan munculnya gangguan kesehatan, seperti peradangan pada rongga mulut, gangguan pencernaan, bahkan dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan jantung. Gigi dan mulut yang kebersihannya tidak terjaga dapat memicu interaksi bakteri yang mengakibatkan gigi berlubang serta gusi bernanah. Jika terus meradang, tumpukan bakteri yang masuk lewat pembuluh darah gusi dapat menyumbat pembuluh darah. Ketika kita makan sesuatu dan rongga mulut kita tidak bersih, karena mulut adalah akses utama nih. Jadi ketika kita makan sesuatu dan rongga mulut tidak bersih, itu akan meninggalkan bakteri. Nah, bisa ke yang lain-lain tuh Mbak, sakitnya. Siwak biasanya dapat ditemukan di toko penjual oleh-oleh haji maupun parfum. Selain dengan menggunakan sikat gigi berpasta, tidak sedikit juga orang yang memilih untuk membersihkan gigi dengan menggunakan siwak. Nah, bagi Anda warga Jakarta yang ingin mencoba untuk cari tahu bagaimana membersihkan gigi dengan menggunakan siwak, selain mencarinya di toko online, Anda juga bisa langsung datang ke daerah Condet, Jakarta Timur, seperti yang saya lakukan saat ini. Rasulullah sangat suka bersiwak, baik dalam keadaan berpuasa maupun tidak. Nabi sendiri pernah menggunakan akar pohon basyam hingga dahan kurma. Namun saat ini siwak yang digunakan biasanya adalah akar pohon arok. Pada zaman dahulu, jenis dahan atau akar pohon yang dipakai untuk bersiwak biasanya berbeda. Waktu itu ada dibawa oleh-oleh dari yang Timur, terus habis itu pas dicobain ternyata rasanya itu kayak kayu. Memang setelahnya itu bau gigi jadi lebih hilangnya lebih lama ya. Ya, saya pernah pakai tapi mungkin faktor kebiasaan juga ya, saya belum terbiasa jadi saya mungkin nggak terlalu suka pakai itu. Saya gigi sudah biasa. Hasil penelitian menunjukkan kandungan yang terdapat dalam pasta gigi yang sehari-hari kita gunakan juga ada dalam siwak, seperti fluorid, vitamin C, dan silika. Para dokter juga menemukan fakta bahwa baik siwak maupun sikat gigi berpasta sama baiknya untuk membersihkan gigi.
Nah, ada beberapa tips agar gigi dan mulut kita terjaga saat sedang berpuasa. Pertama, menyikat gigi secara teratur minimal 2 kali sehari. Lalu mengonsumsi air putih, buah serta sayur saat berbuka dan sahur. Ketiga, kurangi konsumsi minuman dan makanan manis, lengket dan berbau menyengat. Dan terakhir, segera konsultasi ke dokter gigi jika ada masalah pada gigi dan rongga mulut Anda. Tim Liputan CNN Indonesia.